Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Mock Coin atau dengan tickernya yaitu Mock, yang mana kalian banyak banget nih request meme coin satu ini lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan juga sebelum saya lanjut pembahasannya, mungkin saya mau say thank you dulu ke teman-teman semua yang udah selalu support saya juga, dan juga buat teman-teman yang berpartisipasi aktif ya dan komen juga untuk request analisa koin tertentu, saya say thank you. Tapi tentunya teman-teman harapannya bisa mengerti ya bahwasannya, untuk update seperti ini kan butuh waktu ya, dan juga tentunya harus saya update satu persatu gitu. Jadi tentunya akan saya update secara bertahap juga untuk request-an teman-teman, dan sesuai janji saya, tentu akan saya awali atau saya mulai dengan koin-koin yang paling banyak nih kalian semua request gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum kebagian untuk koin yang kalian request buat saya analisa, ya mohon bersabar teman-teman, karena tentunya saya harus update-nya satu persatu. Dan sesuai janji saya juga, saya bakalan update mulai dari yang paling banyak kalian request gitu ya, atau yang saya lihat paling banyak nih di-request oleh teman-teman semua, biar fair juga gitu. Dan ya boleh, maka dari itu kalian boleh banget untuk request aja di kolom komen pada setiap postingan video saya untuk koin-koin yang mungkin kalian tertarik buat saya bahas dan analisa. Dan ya, yang paling banyak sesuai janji saya akan saya coba nih untuk buat terkait update dan pembahasannya secepatnya gitu. Atau buat teman-teman yang juga mau request lewat link traktir, kalian bisa mampir ke Linktree yang ada di bio akun TikTok atau Instagram saya, dan juga ada juga di, link yang tertera di description di channel YouTube saya gitu. Kalian bisa akses nih di bagian sini yang tulisannya traktir, dan di situ kalian bisa request analisa koin dan juga bisa sekaligus support saya juga. Dan kalau teman-teman request-nya lewat sini, ya tentu akan dapat special mention dari saya, karena tentunya teman-teman itu ikut support saya juga gitu. Dan ya, apapun itu, thank you teman-teman buat support-nya selalu. Dan ya, di video kali ini kita bakalan fokus dulu untuk bahas, seputar Mock Coin ya. Di mana per video ini saya record, Mock ini menempati posisi ke 136 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan di sini kalau kita lihat harga Mock sekarang, di sini buat teman-teman jangan bingung ya, kenapa ada angka 5 kecil di bawah sini, ya ini karena nolnya kebanyakan ya. Jadi angka 5 ini merepresentasikan berapa banyak nol yang ada di belakang koma atau di belakang titik lah ya kalau di sini. Kalian bisa lihat nih harga aslinya ketika saya, geser, seperti ini ya. Kalian bisa lihat di bawah sini, ini untuk harganya per koin saat ini gitu ya, atau per video ini saya record, yaitu di tanggal 18 Mei tahun 2025. Dan maka dari itu sangat mungkin ya untuk posisi market cap maupun, harganya ini berubah sewaktu-waktu, itu bisa aja, bisa naik maupun turun gitu ya. Dan di sini mungkin pertama-tama kita akan coba nih buat mampir dulu ke chartnya dari Mocoin ini, dimana kalau kita buka buat chartnya, nah kayak gini, kita bisa mengamati bahwasannya memang Mocoin juga mirip ya sama berbagai meme coin lain, yang mana, dia mengalami kenaikan dan rally yang cukup signifikan dari bawah, di mana ya kan bisa lihat udah naik 300-an% kalau dari bottom ke topnya. Dan mungkin kalau ke posisi harga sekarang ya kalian bisa lihat sendiri lah ya buat angkanya gitu. Dan di sini sebelumnya saya juga sempat bahas Mock ketika masih di bawah sini, di mana di sini, saya udah buat area sebelumnya dan bahkan nggak saya ganti teman-teman, saya cuman perpanjang areanya biar kelihatan sama teman-teman dan lebih mudah dilihat. Di mana di sini kalian bisa lihat sebelumnya area ini menjadi demand zone atau demand area, and then dia berhasil membuat Mock ini rebound ke atas dan testing ke area resistance yang di atas sini. Tapi ternyata selanjutnya Mock ini dump lagi signifikan atau turun lagi signifikan ya. Yang mana dari sini dia turun signifikan, and then setelah dia turun ternyata dia V-shape dan naik teman-teman. Jadi dia breakout lagi dari important area di sini. Tapi teman-teman juga perlu perhatikan ya bahwasannya setiap kali dia hendak breakout dari area ini, baik itu breakout dari segi penurunannya maupun kenaikannya, di sini dia ada tertahan dulu gitu. Kalian bisa lihat di sini, ketika dia di sini ya, dia ketahan dan rebound, kemudian di sini dia juga, hendak breakdown, kemudian testing dulu ada pergerakan naik atau ada rebound tipis, tapi sangat disayangkan nggak mampu bertahan dan dia breakdown. Dan setelah itu ketika dia hendak naik, di sini juga ada rejection nih terbentuk, dan setelah itu baru dia mengalami kenaikan gitu. Baru pergerakannya let's say kalau kita coba gambarin seperti ini ya. Nah, kayak gini. Dan ini adalah pergerakan kenaikan yang sangat umum teman-teman lihat pastinya, di mana dia breakout and then testing dulu ke supportnya baru naik lagi gitu teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan untuk area ini ya tentunya dikenal sebagai, resistance become support ya, karena dia di breakout and then dia become support atau menjadi support dan naik lagi gitu baru. Dan selanjutnya sama di sini juga dia testing dulu ke resistance-nya, and then ternyata dia mengulangi pergerakan serupa, di mana dia kena rejection and then dia naik lagi gitu. Dan oke, di sini kalau kita perhatikan secara bigger picture-nya, nah Mock so far di sini dia udah breakout dari area supply-nya yang ada di sini. So di sini kita ganti dulu untuk penandanya dari yang sebelumnya supply area menjadi demand area. Nah, di sini kita ganti dulu untuk penandanya lebih kurang seperti ini. Dan kita bisa mengamati juga ya bahwasannya Mock ini memang, dalam jangka
pendek hingga menengahnya memang sebenarnya masih cukup bullish ya, atau bahkan di long term-nya juga sebenarnya cukup bullish sih, karena memang dia kan sudah melakukan market structure shift ya, ketika breakout di important area-nya di sini teman-teman. Yang mana kan kalian bisa lihat sebelumnya dia bergerak seperti ini, dan ternyata setelah dia breakout ya tentunya dia melakukan yang namanya market structure shift gitu, atau perubahan struktur pasar dari yang sebelumnya trennya bearish menjadi ya lumayan bullish lah ya dalam beberapa waktu dekat ini gitu ya. Namun di sini memang kalau kita coba zoom lagi sebenarnya memang, MOK ada rejection yang cukup signifikan dari atas, di mana kalau kita, geser ke bawah ini kita ukur kira-kira 20-an% dari topnya, dan di sini kalau ke titik harga sekarang kira-kira 17-an% untuk drawdown-nya gitu. Dan wajar aja karena di sini kalau kalian lihat nih, kalau kalian perhatikan nih di sini kan ada semacam, resistance minor ya. Nah, kalian bisa lihat nih dia menahan pergerakan harganya tepat banget, kalian bisa notice sendiri di sini ada semacam resistance minor yang berperan sebagai penahan harga buat MOK ini, dan ternyata kita kena rejection ya di sini teman-teman. Dan gimana nih potensi MOK ke depannya dan skenario yang mungkin terjadi sama MOK coin ini? Dan tentunya itu yang menjadi pertanyaan kalian nih, yang banyak kalian tanya gitu. So, sekali lagi disclaimer alert bahwasannya, ini merupakan pendapat saya, dan tentunya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan ini pure dari sudut pandang saya dan POV saya, dan maka dari itu bisa aja keliru. Dan makanya kalian juga harus banget analisa mandiri dan do your own research gitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada potensi ya di sini, bahkan kalau kita tarik ke belakang di sini juga kena sama, berbagai pergerakannya dari MOK ini, dan di sini kalau kita lihat ya, untuk MOK tentunya dia ada beberapa potensi, di mana jika ternyata tekanan buyer-nya cukup solid dan signifikan, kemudian juga kalau kalian perhatikan nih, secara stokastik RSI mulai mendekati area oversold. So, jika memang ada tekanan buyers yang sangat signifikan untuk membawa MOK coin ini naik, ditambah dengan mungkin stokastik RSI yang kalau bisa rebound dari area ini ke atas, ya ada potensi teman-teman. Sekali lagi ada potensi untuk skenario pertama, MOK bisa aja nih untuk menguji kembali atau testing lagi di area resistance-nya yang ada di atas ini, lebih kurang seperti itu. Dan kalau ini berhasil di breakout, maka salah satu area yang, quote on quote realistis ya buat diuji atau di-testing oleh MOK ini sebagai salah satu targetnya adalah tentunya di area resistance-nya yang ada di atas ini, teman-teman. Dan buat kalian yang tanya, "Bang, ini di kisaran harga berapa?" Ya bisa dilihat lah ya di pojok kanan gitu, teman-teman. Tapi sekali lagi tentunya ini cuman, analisa saya pribadi, dan ya bisa aja keliru gitu ya. Dan di sini juga ketika dia breakout ada potensi untuk dia nggak langsung naik, melainkan bisa aja nih, untuk, melakukan gerakan yang seperti ini, di mana dia breakout and then testing dulu ke area support-nya baru naik gitu ya. Jadi persis kayak gini, bisa aja dia, breakout and then testing dulu baru mengalami kenaikan ke area selanjutnya. Lebih kurang seperti itu untuk skenario pertama, tapi at least jangan jauh-jauh, mungkin kita bisa lihat dulu, MOK coin ini testing nih di area resistance ya, yang di sini dulu deh. Jadi, kita lihat dulu nih kalau misalkan berhasil testing maka ada potensi untuk terjadi posibilitas yang seperti tadi gitu, teman-teman. Ini untuk skenario yang pertama, dan ini bisa terjadi apabila ternyata tekanan buyers-nya kembali menguat, dan juga diiringi juga dengan stokastik RSI nih yang mungkin aja mengalami kenaikan, disertai juga dengan kenaikan volume nih. Jika volumenya seperti sebelumnya ya, yang mana kalian bisa lihat nih di bagian bawah sini, ini kan ketika dia nanjak seperti ini volumenya gila banget teman-teman, ini sangat signifikan. Namun jika ternyata, sebaliknya yang terjadi volumenya justru dikuasai oleh sellers atau banyak volume penjualan, and then juga ternyata, di sini stokastik RSI makin turun ke area oversold gitu ya, atau ke area jenuh jual dia makin turun, dan secara prediction juga mengalami tekanan yang signifikan, ya ada potensi justru MOK coin ini bisa turun nih teman-teman. Dan turunnya kemana? Di sini kita bisa perhatikan bahwasannya kalau misalkan dia turun, ada potensi nih dia nge-fill nih area imbalance dulu yang terdekat nih, yang mana ada di sini ya. Di sini ada area fair value gap kalau kalian notice yang tertera di sini dan belum di-fill. So bisa aja untuk MOK ini nge-fill dulu area imbalance yang ada di sini, dan kalau ini di-fill and then dia masih turun, ya ada potensi justru dia akan testing nih atau hit kembali ke area demand zone atau demand area yang ada di sini. Ditambah juga di sekitaran sini ya sebenarnya ada area imbalance juga nih yang belum ke-fill gitu. Jadi area imbalance-nya ada cukup banyak karena memang dia mengalami kenaikan signifikan dan menyebabkan banyaknya area fair value gap gitu ya yang tertera di MOK coin ini. So jika dia mengalami penurunan ya ada potensi nih ya untuk area-area ini bisa jadi isi, dan mungkin kita bisa melihat, buat testing lagi nih di demand areanya atau di area supportnya yang ada di sini. Itu sangat possible ya, atau ini merupakan skenario 2 dari MOK coin. Namun tentunya yang, menjadi konfirmasi adalah pergerakannya MOK dalam beberapa waktu dekat ini ditambah juga dengan 2 area ini ya. Jadi ini kan adalah 2 area terdekat nih dari MOK ini, atau 2 important area terdekat gitu, yang demand area di bawah sini dan juga area supply-nya di atas sini atau resistance-nya di atas sini.
So, di sini kita, mari kita lihat gimana nih untuk pergerakannya, yang mana kalau ini berhasil di breakout untuk, resistance di sini ya dia sama aja dengan breakout high point terdekatnya dan bisa aja naik lagi. Tapi justru kalau misalkan dia breakdown dari demand area di sini atau testing ke demand area ini, ya mungkin kita harus, meninjau nih pergerakan-pergerakan selanjutnya akan seperti apa, karena itu tentunya akan menentukan nih untuk market structure dari Mokcoin ini juga gitu. Dan ya mungkin di kemudian hari kalau teman-teman banyak yang request bakalan saya usahakan nih buat bahas lagi dan update lagi seputar Mokcoin ini. Dan di sini kalau kita berkaca dari data-datanya juga, let's say kita lihat dari CoinGlass. Nah, di sini kita bisa mengamati ya dari CoinGlass, memang, volume dari Mokcoin ini sepertinya mengalami penurunan ya sekitar 38% lah ya, hampir 40% gitu untuk volumenya. Dan di sini kalau teman-teman lihat karena memang, simbol derivatif atau perdagangan derivatif MOK ini ada cukup banyak, jadi sebenarnya kita nggak bisa lihat dari satu ini aja. Jadi kalau kita searching untuk MOK di sini juga ada lagi ya, karena memang untuk derivatif datanya ini mengacu pada ticker-nya ketika di quote on quote di exchange-exchange tertentu dan teman-teman juga bisa cek sendiri di sini untuk data-datanya, tapi so far memang volume mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan di sini kalau kita perhatikan dalam 24 jam terakhir, MOK ini cukup sedikit ya sebenarnya yang terlikuidasi di MOK dan ini merepresentasikan memang sebenarnya yang transaksi dalam 24 jam terakhir mungkin tidak terlalu banyak gitu secara value. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk, bagian analitik dari Mocoin, ya saya udah bilang di awal juga ini hampir mirip sama berbagai meme coin dan altcoin lainnya juga, yang mana di sini, di bulan April ya dan di bulan Mei MOK memperoleh kenaikan yang sangat signifikan juga, yaitu 50%-an di bulan April dan 82%-an di bulan Mei setidaknya sampai saat video ini di-record, karena kan bulan Mei belum selesai ya teman-teman ya, bisa aja berganti di kemudian hari. Dan di sini kalau kita perhatikan, untuk kuartal 2 return MOK ini secara average itu sekitar 172-an persen. Ini per video ini saya record teman-teman ya, dalam tanda kutip. Jadi di kemudian hari bisa banget berubah dan ya tentu ini return yang cukup besar untuk meme coin di kuartal 2 ini dan menjadikan MOK ini kayaknya paling bullish ya di kuartal 2 teman-teman, karena di kuartal 2 tahun 2024 sebelumnya juga very bullish yang mana, ada di angka sekitar 148% gitu buat return-nya. Tapi ya kalian juga harus lihat nih atau harus perhatikan di kuartal 1 dia udah minus sekitar 80,3% teman-teman. Jadi ini minusnya cukup signifikan juga kayak meme coin lain di kuartal 1 tapi ternyata, di kuartal 2 dia juga mengalami kenaikan signifikan nih, mirip sama berbagai meme coin lainnya juga gitu ya, yang mungkin teman-teman bisa lihat sendiri gitu di, perangkat teman-teman semua bisa cek sendiri gitu. Karena memang banyak nih koin-koin yang di Q1 2025 itu minus, yaitu di Januari, Februari, dan Maretnya. Kemudian di bulan April dan juga Mei setidaknya saat ini itu banyak yang mengalami return yang cukup positif juga gitu. Tapi ya gimana menurut kalian seputar Mocoin ini? Apakah di bulan Mei ini bisa closing dalam, posisi yang positif? Dan I think juga sepertinya kalau udah sebesar ini mungkin bisa positif ya untuk closing-nya. Namun mungkin yang jadi pertanyaan di bulan Juni nih gimana? Apakah bakalan positif lagi untuk return seputar Mocoin ini atau menurut kalian kayaknya bakalan merah deh Bang di bulan Juni gitu? Boleh komen pendapat kalian di kolom komen di bawah gitu ya. Dan jangan lupa juga buat kalian, yang saya bilang di awal kalian boleh banget request analisa koin bisa lewat kolom komen ataupun link tree saya nih. Yang mana tentunya thank you buat teman-teman yang udah selalu support saya sampai sejauh ini dan jangan lupa tentunya ketika kalian request analisa koin saya akan usahakan tentunya untuk baca nih dan juga filter mana yang paling banyak di request dan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan itu aja untuk video kali ini. Thank you teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.